Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doa ibu dan bapak kepada anaknya. Maka doakan anaknya yang baik-baik, walaupun mungkin anaknya hari ini belum jadi anak yang baik, tapi doakan kepada Allah. Seburuk-buruknya anak itu anak kita, dan itu hasil doa kita kepada Allah. Boleh jadi hari ini anak kita yang tidak baik, malah dia yang paling baik di ujungnya. Hari ini mungkin anak kita tidak salih, tapi kita tidak tahu, jangan-jangan dia yang mendoakan ketika kita sudah mati nanti. Maka kata Nabi, ketika mendoakan anak, doakan yang terbaik. Mau seburuk apapun anakmu, dia tanggung jawabmu, kata Nabi. Ibu, jangankan berdoa, ketika ibu mau mengangkat kedua tangannya, ribuan malaikat sudah ada siap mengaminkan doa ibu. Hati-hati dengan doa ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mau duduk ibu, tapi kalau ceramah duduk biasanya lama. Jadi berhubung ceramah saya cuma 3 menit, ya kulo berdiri mawon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Paguyuban Kirimulyo Wonogiri, sahabat saya, teman baik saya, yang beliau hari ini menjabat sebagai Kasat Binmas Polresta Pontianak. Kalau setiap kali saya ceramah di Polresta, yang jadi sasaran tembak itu mesti beliau, Pak. Sebab kalau yang lainnya saya nggak berani, apalagi sama AKP Tardi gitu. Pak AKP Tardi ini juga dapat amanah dari Allah sebagai Wakapolsek ya. Tapi nggak seneng yang dulu gitu, Mas. Yang suka nangkep maksudnya, Mas. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, terkhusus kepada tuan rumah Ibu Sudarmi, Pak. Namanya ngagetin, Pak. Dulu nama Sudarmi itu nama yang paling saya benci. Oh, Darmi, iya bener, Darmi. Kenapa? Beliau itu guru matematika saya, Pak. Nggak suka mukul, nyubitnya kecil gitu. Kalau nyubit kecil tapi pulangnya luka. Yang mana Ibu Darmi? Ya kebetulan sama saja Ibu. Tapi kalau dari senyumnya orang baik kok. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan sehat zahir batin luar biasa. Ketika kita tadi pagi terbangun dari tidur, kita berucap syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Matur kesuwun Gusti Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menghidupkan aku dari kematian sesaat. Artinya apa? Bahwa siang hari ini kita sehat zahir batin, bisa bertemu kembali setelah kurang lebih berapa bulan mungkin. Apalagi kemarin ini banyak yang mudik ya. Kelihatan wajah mudik ini, duitnya udah habis ini. Semuanya pada pulang kampung. Pulang kampung bukan hanya sekedar mengingat tempat lahir. Pulang kampung bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kita sukses atau berhasil di tanah rantau. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang baik.
Kita lahir dan besar di kampung. Saya juga lahir besar di kampung. Ini kampung juga ya? Nah, Kampung Ngarang ini. Saya lahirnya di satu kampung. Bukankah suasana kampung itu adalah suasana yang enak dan meneduhkan? Pengen rasanya kita itu tinggal di kampung, pulang lagi ke kampung. Walaupun sebenarnya uang menunggu di Pontianak. Kalau nunggu di kampung mungkin agak sulit ya Mas ya. Nah, saya tidak berharap, mudah-mudahan siang ini nggak dikasih bakso. Sebab ini rata-rata pedagang bakso ini. Selain bakso apa Wonogiri Mas? Jamu apa lagi? Nasi goreng. Polisi. Masa yang jualan nasi goreng polisi Pak? Loh, ini bayarnya kok berhenti Mas? Seharusnya bayar ke sini Pak. Kita ini pada akhirnya akan kembali ke kampung. Kampung halaman kita bukan di sini, bukan di Wonogiri, bukan di Siantan, tapi kampung kita adalah akhirat. Kita semuanya mesti kembali ke kampung kita yang sebenarnya, yang disebut dengan Darul Qarar. Bahwa hari ini kan kita sedang main-main, kita sedang bermain di atas dunia ini dengan perannya masing-masing. Yang dapat rezeki karena kata Allah, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi." Sampaikan ya Muhammad bahwa setiap manusia itu pasti bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuan masing-masing. Mas Harto yang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi polisi, ya polisi. Mas Tardi juga seperti itu. Semua kita ini ditakdirkan oleh Allah mencari rezeki sesuai dengan kemampuan. Yang tukang son, mana yang punya son? Bayar nopo gratis nih Pak? Masa bayar Pak? Gratis nggak? Kalau gratis saya doakan masuk surga sekalian sama sonnya. Tapi ingat, masuk surga sama son bawa sendiri sonnya nanti. Lah kita ini dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang gembira, walaupun agak sedikit-dikit panas ini. Karena memang saya sebenarnya tadi itu agak ngebut-ngebut ceramahnya di Jalan Perdana ya. Karena saya sudah janji sama Mas Harto untuk hadir di paguyuban ini. Karena memang sudah lama saya nggak melihat, tidak ketemu wajah Bapak dan Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Makna barokah itu jangan diartikan banyak. Kalau bicara barokah itu kata ya semua orang pasti pengen banyak. Makna barokah itu berapa menit waktu saya Mas? Biasanya barang mahal itu sedikit Mas. Ya kan? Yang mahal itu kan bakso urat. Bakso daging apa bakso urat? Bakso urat. Karena ngomong urat malah ketawa sampean. Tersinggung kula. Jadi begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini oleh Allah dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Karena baru kemarin kita melaksanakan puasa. Pengen rasanya kita kembali ke Ramadan. Sebenar-benarnya kita pengen kembali ke Ramadan nih. Sebab di bulan Ramadan itu masjid mesti penuh. Coba kalau kebetulan saya kan sering jadi imam. Walaupun di masjid di Surau Mas Harto saya nggak pernah diundang jadi imam. Saya nggak ngerti alasannya. Udah kebanyakan imam dari jamaahnya mungkin. Tapi ternyata alasan yang saya dengar kalau saya jadi imam itu kelamaan. Kalau Mas Harto itu kan sholat kecepatannya 360 km per jam itu. Nek gue itu kan sholatnya agak pelat sedikit. Ramadan kemarin masjid kita penuh. Bukan hanya sholat sunnah, sholat fardu penuh. Tapi apakah setelah Ramadan masjid kita seperti itu? Selalu ada kemajuan, maju terus jamaah.
Ramadan kemarin kita senang sedekah. Tapi apakah selepas Ramadan kita masih senang sedekah? Maka pesan Nabi, kunu ibadallah, jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah. Wala takunu ibadah Ramadan. Tapi jangan jadi hambanya Ramadan. Kenapa jadi hamba Ramadan? Gara-gara termotivasi oleh pahala yang besar, orang senang bersedekah, lepas Ramadan nggak senang sedekah. Padahal mesti penambahan itu ada. Karena selepas Ramadan kita masuk Syawal. Syawal bermakna peningkatan atau meningkat. Nah kemudian, kenapa kemudian hari ini kita harus berkumpul? Untuk mengingatkan kembali bahwa ada hubungan yang mungkin tidak baik selama ini. Ada hubungan yang kurang sehat di antara kita. Yang namanya pemimpin kan tidak sempurna, Pak. Mas Harto dibandingkan benar, banyakan benar nopo salahnya? Mau banyakan salahnya, Mas. Oh, banyakan benernya. Mas Tardi, nah, jenengan nopo banyakan bener nopo salah? Kayaknya salah, Mas ya. Oh, wah, di belakang sudah. Nanti di rumah sampean urusan sampean, bukan urusan saya ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un. Setiap anak manusia itu mesti ada salah. Sekecil apapun kesalahannya. Wa khairul khata'inat tawwabun. Tetapi sebaik-baiknya manusia yang bersalah, baik salah kepada Allah, kesama manusia, adalah orang yang segera tobat. Yang paling dekat hidup kita itu kan suami, kan dekat dengan istri. Coba diingat-ingat sama Mas Tardi. Dalam 1 tahun rumah tangga, lebih banyakkan salah apa benar? Ini jawabannya meragukan ini. Ini sampean jawab berarti mewakili saya gitu. Lah Mas Harto. Lah kita sebagai pemimpin kan tidak sesempurna itu. Suami mesti banyak salah. Karena istri pun tidak sempurna. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'inat tawwabun, orang yang paling berdosa, yang berdosa tapi baik adalah orang yang segera taubat atas kesalahannya. Allah itu Maha Pengampun. Mau sebesar apapun salah kita kepada Allah, Allah mengampuni. Berarti kita manusia juga harus belajar kepada sifat Allah yang Maha Pemaaf. Nah, kalau udah bicara di depan ibu-ibu, saya suka gugup, Ibu. Sebab yang namanya perempuan dari ujung barat, timur, selatan, utara, konon kata anak saya yang paling kecil ini, perempuan itu adalah makhluk paling membingungkan di muka bumi ini. Betul nggak, Bu? Perempuan itu makhluk paling membingungkan. Kalau kita punya anak, Pak Mas Tardi, kalau Mas Tardi marah sama anak, boleh nggak? Nggak boleh kalau ketahuan istri. Mas Tardi marah sama anak, nanti malah mamahnya yang marah sama Mas Tardi. Tapi kalau mamahnya marah sama anaknya, boleh? Boleh, sampai seharian nggak apa-apa. 24 jam malah boleh gitu. Sementara kita ayahnya nggak boleh. Coba, duit suami duit, duit istri duit, tuh kan? Ini ada istri saya, Mi. Duit Abi, duit siapa, Mi? Duit Umi. Duit Umi, ya duit Umi. Ngebingungin nggak? Ngebingungin. Kalau Mas Harto punya ATM, masuk ATM, masukin kartunya, yang diminta berapa digit? Cuma 6 kan? Silakan masukkan nomor PIN Anda, cukup 6 saja. Tit, 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 tit. Selesai. Transaksi 1 juta keluar. Duit Mas Harto, ATM Mas Harto, ATM kasih. Tapi kalau dikasih ke istri, pakai berapa digit, Mas? Sampai pakai nyembah nggak keluar. Tapi itulah manusia.
Allah berikan ujian, suami diberi ujian istri. Istri dikasih ujian suami. Maka dalam hal ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar hidup kalian aman, ayem, tentrem, bahagia, kuncinya sederhana. Kuncinya sangat sederhana, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Jaga dan hiasi rumah tangga kalian semuanya, kata Nabi, hanya dengan dua hal. Jangan lupa sholat. Yang mau berangkat jualan bakso, sholat dulu. Jangan gara-gara ngelayanin bakso sampai lupa sholat. Ini juragan-juragan ini. Yang saya tahu, kalau Mas Sabar Wonogiri juga. Pak Sabar itu. Bakso Pak Sabar mana? Gak ikut. Mas Edi ada. Mas Tri ada. Oh, ada itu. Ini mau saya absen semua ini. Siapa tahu pas saya lewat gratis gitu kan. Kalau gratis tak doakan semuanya jadi wong sugih sedanten gitu. Oh, bagian sugih, amin gitu. Nanti kalau misalnya mau ke pasar, kata Allah, jam berapa mau ke pasar belanja untuk bakso subuh, sebelum berangkat sholat dulu. Nanti udah selesai, waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja-kerja. Apa? Biar barokah. Ma ma'anal barakah. Barokah itu apa sebenarnya? Barokah itu, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau barokah Allah turunkan, berkah Allah turunkan dalam hidupmu. Yang pertama, in halat 'alal amwal aqfarathu. Kalau Allah turunkan berkah kepada hartamu, maka Allah perbanyak. Yang dimaksud perbanyak itu bukan jumlah cabangnya, bukan bakso Edi cabang ke-100, bukan. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam. Kalau jenengan kemudian buka usaha, ada 10 orang yang kerja, kali jenengan ada 10 orang yang berdoa. 10 orang yang berdoa, di rumahnya ada istri, ada anak, semuanya berdoa untuk keberkahan hidup sampean berkah, rezeki sampean berkah. Yang dimaksud berkah itu bukan jumlahnya yang nambah dan numpuk, bukan, tetapi kebaikan-kebaikan dari rezeki yang Anda miliki. Ada orang hartanya banyak, tapi belum tentu itu menjadi kebaikan. Makanya beliau dulu tidak salah orang tua ngasih nama Suharto. Su itu apa artinya? Hah? Harto? Indahnya di mana ini? Kulo boten ngertos, boten semerem. Indahnya di mana coba? Su lebih kelebihan harta, kekayaan. Kalau Sutardi? Sudah takdirnya dia gitu. Kalau Allah turunkan berkah dalam harta di rumahmu, kata Syekh Mutawalli, Allah tambahkan kebaikan dan semakin bertambah. Kemudian wa in halat 'alal waqt amaratku. Kalau Allah turunkan berkah dalam waktumu, maka waktumu manfaat. Nih, ini kan waktu manfaat. Insya Allah ini sangat manfaat. Berangkat dari rumah nawaitunya sama, musilaturrahim. Karena halal bihalal itu sebenar-benarnya isinya silaturahim, menyambung kebaikan dan kasih sayang di antara kita. Ini satu kecamatan nopo satu kampung, Pak? Satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Kabupaten Wonogiri. Kalau Mas Tardi sama Mas Harto satu desa. Satu kewedanan. Oh, satu kewedanan. Kalau Allah turunkan barokah di dalam waktu kita manfaat. Yang jadi polisi manfaat, yang jualan jamu manfaat, yang jadi guru manfaat, semuanya. Ini termasuk adik-adik yang dari BPJS, waktunya manfaat, mendatangkan kebaikan bagi orang. Kalau Allah turunkan barokah. Kemudian yang terakhir, wa in halat 'alal walad aslahat. Kalau Allah turunkan barokah kepada anakmu, anakmu jadi anak baik.
Setiap saat, setiap waktu kita doakan anak kita yang terbaik. Maka ibu-ibu, bu, halo ibu, halo ibu, hati-hati kalau mendoakan anak. Karena ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, kata Nabi. 3 doa. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doa ibu dan bapak kepada anaknya. Maka doakan anaknya yang baik-baik, walaupun mungkin anaknya hari ini belum jadi anak yang baik, tapi doakan kepada Allah. Seburuk-buruknya anak itu anak kita, dan itu hasil doa kita kepada Allah. Boleh jadi hari ini anak kita yang tidak baik, malah dia yang paling baik di ujungnya. Hari ini mungkin anak kita tidak salih, tapi kita tidak tahu, jangan-jangan dia yang mendoakan ketika kita sudah mati nanti. Maka kata Nabi, ketika mendoakan anak, doakan yang terbaik. Mau seburuk apapun anakmu, dia tanggung jawabmu, kata Nabi. Ibu, jangankan berdoa, ketika ibu mau mengangkat kedua tangannya, ribuan malaikat sudah ada siap mengaminkan doa ibu. Hati-hati dengan doa ibu, ya bu ya. Doa yang tidak ditolak pertama, doa orang tua kepada anak. Doakan anaknya jadi anak soleh. Kalau hanya sekedar sugih tapi tidak soleh, masalah nanti. Yang kedua, doa yang tidak ditolak oleh Allah, wa da'watu sha'im, doanya orang yang puasa. Nah kemarin kita udah puasa Ramadan, syukur-syukur ibu masih rajin, ditambah dengan puasa Senin Kamis, atau somul bid, hari putih. Apa itu hari putih? Ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan bulan 14, 15, 16 itu somul bid. Nah saya kalau nggak kurang paham juga kalau puasanya Mas Harto kan puasa mutih. Tujuannya apa Mas? Biar sakti Mas. Boleh di pertengahan bulan itu sunnah somul bid. Kemudian doa yang ketiga yang tidak ditolak oleh Allah, wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Ini mungkin ada dari Pinyuh, mungkin ada yang dari Pinyuh, tidak ada. Oh sudah nggak ikut lagi, kejauhan mungkin ya. Jadi sudah azan Mas. Kalau saya berharap mudah-mudahan azan, kan langsung selesai ceramahnya Mas. Doa yang ketiga, doa orang yang musafir. Musafirnya apa? Musafir yang bukan maksiat. Ada musafir tapi maksiat, perjalanan jauh tapi tujuannya buruk, itu doanya ditolak oleh Allah. Doa orang yang sedang bepergian sampai dia pulang tapi bepergiannya kebaikan di jalan Allah, termasuk saudara yang berangkat dari rumah ke tempat pengajian, ini dihitung musafir. Walaupun musafir hitungan fikihnya sekian marhalah, tetapi saya tidak bermaksud begitu, karena kita sedang bepergian dalam kebaikan. Kita berangkat dari rumah, itu sudah dihitung pahala oleh Allah, dihitung kebaikan oleh Allah. Kita berangkat dari rumah 1, 2, 3 langkah nyampe ke tempat ini, setiap langkah itu dihitung kebaikan oleh Allah. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah lipatkan 10 kali kebaikan. Maka sering-seringlah kita berbuat baik, walaupun mungkin kebaikan itu kecil nampak di pandangan mata. Ini kan rutin ini, setiap bulan sekali, dan insya Allah di setiap sebulan sekali kan ada Ustadz Selamat yang selalu mengingatkan para jamaah dalam kebaikan di jalan Allah. Tidak ada salahnya di dalam setiap kita bertemu itu, karena memang mungkin rutin ada tahlil Ustadz, kenapa? Kegiatan wonten tahlil gitu. Jadi kalau ada tahlil, apalagi saya juga tahu wafatnya almarhum Bapak Sukarti. Wah ini lahirnya 71, saya juga 71 Pak. Wah saya takut giliran malah yang 71 dulu kan, atau melompat ke 67. Boleh melompat ke 67 Mas ya, kalau jenengan misal mau berangkat monggo. Pinara Mas. Nggih. Ternyata ibu sama saya juga sama Bu ya, sama-sama penakut juga. Kita doakan almarhum Mas Sukarti bin Khodri,
bin Khudari, Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal salihnya, Allah tempatkan di surga yang terbaik. Istri dan anak-anaknya mudah-mudahan dijadikan orang yang sabar dan ikhlas di jalan Allah. Putranya ada di sini juga. Masih ada. Oh, sudah besar ya. Kelas pinten? Pun lulus. Jadi untuk anak almarhum, suatu hari dari Bani Salimah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, orang tua sudah wafat. Ibu bapak saya sudah wafat ya Rasulullah. Masih bisakah saya berbakti kepada keduanya? Sebab yang saya tahu ya Rasulullah, bahwa berbakti kepada orang tua itu di saat masih hidup. Orang tua saya sampun kabuntut Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Qala na'am." Boleh. Orang tuamu yang sudah wafat engkau masih bisa berbakti kepada keduanya. Yang pertama, ketika orang tuamu sudah wafat, amalan pertama yang bisa kamu lakukan as-salatu alaihi. Doakan orang tua. Makna salat pada hadis ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna mendoakan karena as-salat ad-du'a. Karena salat itu adalah doa. Makna salat pada hadis ini oleh sebagian ahli hadis disebutkan, makna salat itu pada ayat ini adalah mensalatkan waktu salat jenazah. Selagi anaknya masih ada, masih wajib anaknya dibandingkan dengan tetangganya. Kadang kita harus sedih Pak, orang tua meninggal anak nggak bisa nyolatin. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Alasannya kenapa? Nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Dulu nggak ada waktu. Sekarang ada waktu. Yang namanya belajar itu nggak masalah hitungan waktu. Mungkin dulu kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu. Dan kita jauh dari tempat madrasah, tempat pengajian jauh. Hari ini kita masih bisa belajar. Saya tahu Mas Tri itu ada beberapa teman-teman dari Wonogirian itu ngajinya tiap malam Jumat ya. Tapi ngajinya jam berapa? Jam 1. Jam 12 sampai subuh itu. Wah itu ngaji hebat itu Pak. Oh saya suruh ngaji malah saya yang tidur itu. Yang pertama kata Nabi, baktimu kepada orang tua ketika orang tuamu mati, orang tuamu wafat, yang pertama doakan. Orang tua wafat, jangan mendoakan orang tua setahun sekali. Biasa kalau di kampung kita di Jawa apa? Nyadran. Nyadran. Oh nyadran itu kan kegiatan setahun sekali Pak. Kalau perlu tiap waktu kita doakan orang tua kita. Yang kedua kata Nabi, wa istighfarul lakumah. Mohonkan ampunan kepada orang tua kalau orang tuamu sudah wafat. Ada pertanyaan seorang kepada Nabi, dan kemudian dalam hal ini ditakwilkan oleh Imam Ibnu Katsir, bolehkah anak mendoakan orang tua sementara orang tuanya beda agama? Anak muslim atau muslimah tapi orangnya beda agama, bapak ibunya beda keyakinan, bolehkah anak mendoakan? Boleh. Boleh mendoakan kedua orang tua selagi masih hidup kalau orang tuanya beda iman. Doakan hidayah kepada Allah. Tetapi kalau orang tuanya sudah udah wafat, beda agama, bolehkah mendoakan? Tidak boleh. Anak muslim, naudzubillah, orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Anak mau mendoakan? Boleh? Tidak boleh. Tapi bagaimana hukum hadir di pemakaman? Boleh. Tetapi bukan untuk mendoakannya. Ini secara fikih biar jelas Pak ya. Karena selama ini kan banyak boleh orang tuanya, nggak bisa. Walaupun orang tua sendiri kata Nabi, kalau dia tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, tidak boleh kau doakan. Bagaimana dengan hadir? Ya manusianya boleh hadir. Kemudian yang ketiga, ketika orang tua kita sudah wafat, wa infadu ahdihim, memenuhi janji orang tua. Apa janji orang tua? Mungkin dulu sebelum wafat pernah punya nazar. Orang apa? Sepuh jenengan? Masih ada.
Kalau orang tua sudah wafat, mungkin orang tua pernah nazar, nak nanti kalau bapak udah nggak ada dan kamu punya rezeki, bapak pengen nyumbang masjid. Nah tiba-tiba bapak kemudian mau wafat, bapak bilang, nak bapak ini khawatir nggak punya usia panjang, bapak belum sempat nyumbang ke masjid, tolong penuhi janji bapak. Wa infadu ahdihim, memenuhi janji dan nazar orang tua boleh. Yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihim, menyambung silaturahim yang pernah disambung ibu dan bapak. Nah, singkat saja karena udah azan zuhur. Nih, orang tua kita kan dulu punya teman di kampung. Nggih. Kan pasti gitu, Bu ya. Orang tua kita punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, orang-orang baik. Orang tua kita meninggal, carilah sahabat orang tua. Ketika mencari sahabat orang tua, pertama memohonkan maaf atas kesalahannya. Bukan cari surat tanah, Mas. Nah, yang dicari-cari, oh mana Pak Harto dulu. Oh dulu temenan dekat itu Pak Harto itu kan sama Pak D Tardi gitu kan. Mungkin surat tanahnya ada di sana mungkin. Bukan itu Mas yang dicari, Mas. Yang dicari itu, Mas, gini Pak D, dulu seingat saya almarhum Bapak dekat sama jenengan, takutnya almarhum punya salah, saya minta maaf atas nama almarhum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanya, apakah almarhum punya hutang? Bukan piutang ya, hutangnya dulu. Kalau yang terjadi di Pontianak ini beda, Pak. Oh, bapaknya meninggal yang dicari surat tanah, Pak. Sering gitu. Karena saya sering menghadapi itu biasa di pengadilan. Di pengadilan agama masalah harta waris, termasuk masalah wakaf. Yang sering terjadi sekarang, bapaknya ngewakafin sebidang tanah, karena anaknya nggak ngerasa tanda tangan, digugat. Bahkan ada satu pesantren dulu separuhnya itu harus diambil. Kenapa? Karena anaknya gugat. Secara administrasi gugatan menang. Ya, dia menang di hadapan manusia. Bagaimana di hadapan Allah? Hati-hati. Sambung silaturahim ketika orang tuamu sudah wafat, cari sahabat dan teman orang tua. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima, muliakanlah sahabat orang tua. Kalau orang tuamu sudah wafat, orang tuamu pasti punya teman, punya kerabat dan sahabat, kata Nabi. Cari mereka, kemudian muliakan mereka, maka pahala kebaikannya Allah sambungkan untuk kedua orang tuamu yang sudah wafat. Begitulah nasihat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Paguyuban Wonogiri saya sangat senang, karena ini kalau kata orang Sumatera ini keluarga serumpun, sahabat seteman, satu rantau, satu kampung, satu tanah, berarti kita semuanya adalah bersaudara. Mudah-mudahan masih tetap guyub, mudah-mudahan masih tetap kuat, solid, dan tetap menjaga nilai-nilai yang memang ada dari tanah kelahiran kita masing-masing. Saya juga, mbah saya orang Sampang. Kalau Mas Harto dulu, sampean orang Madura, Ustaz? Bukan, saya orang Sampang. Loh, Sampang kan Madura? Iya. Sampang itu di Madura. Tapi kalau sebelah nenek saya, terakhir kita bulan apa? Bulan apa kemarin kita ke Malang? Juni. Saya bulan Juni Agustus tahun kemarin masih sempat ziarah ke makam leluhur saya di Malang, di Jawa Timur itu dari nenek. Nah, jadi kenapa kemudian saya senang kadang-kadang bahasa Jawa, karena saya sangat menghormati dan menghargai nenek saya yang leluhurnya itu ada dari Malang. Ya, nenek saya dari Malang asalnya. Alhamdulillah cucunya sampai ke Pontianak malah nasibnya yang Malang. Kemudian karena saya sempat ngaji di Jawa Tengah, saya menikah dengan istri dari Jawa Barat. Udah berapa tahun kita? Yang gitu-gitu suka lupa sih. 23 tahun ya? 23 tahun, Ibu. Kenapa saya menikah dengan perempuan Jawa Barat? Jawa Barat sama Jawa Tengah itu sama-sama lembut, Ibu. Kalau ngomong tuh pelan gitu, tapi ujungnya nyakitin. Enggak guyon, Mas. Wah, nanti aku punya masalah sama istriku, coba.
Enggak guyon-guyon mawon ya Ibu ya. Mas Tardi kalau mau curhat nanti aja, jangan di sini Mas ya. Ini wajahnya mesem-mesem, mau curhat juga Ustaz. Nanti Mas. Jadi saya menggunakan berapa bahasa ya. Kalau saya ke rumah datuk dan keluarga dari datuk saya, dari abah saya bahasa Madura. Kalau saya dari keluarga nenek saya, kadang saya pakai bahasa Jawa. Ya karena istri saya orang Sunda, saya pakai bahasa Sunda. Karena dulu saya seringnya ke Sumatera, saya pakai bahasa Sumatera, bahasa Padang dan seterusnya. Ya karena saya orang Melayu Pontianak, ya pakai bahasa Melayu. Nah, yang tak bisa pakai bahasa Melayu kan di Jawa Ibu. Masa ngomong sambil Melayu Ibu. Jadi saya sangat mencintai Indonesia, saya sangat mencintai tanah ini, dan insya Allah saya tetap menjadikan Indonesia sebagai tanah dan negara yang paling saya cintai. Berbeda kita, berbeda bahasa, berbeda tradisi, berbeda istiadat, bahkan berbeda keyakinan, di antara kita tidak ada persoalan. Yang penting kita sama-sama sebagai pertama umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai warga negara Indonesia yang selalu menjaga kerukunan. Yuk, walaupun berbeda, kita tetap menjaga perbedaan dan merawat hal-hal yang ada di antara kita. Jangan karena perbedaan kita berpecah, apalagi yang paling terakhir, ini sebentar lagi tahun 2024. Jangan lagi terjadi seperti tahun-tahun lalu, ada 01, 02, 03 sampai 07 nanti. Hati-hati, jangan terpancing dengan hal-hal yang begitu. Yang rugi, yang untung bukan kita, tapi malah kita yang rugi. Tetap jaga persatuan, terlebih-lebih kepada para jamaah. Terima kasih Mas Harto yang sudah memberikan waktu kepada saya. Karena kemarin hari apa komunikasi Mas? Hari Kamis kemarin. Sebenarnya saya udah mau nolak, cuma yang telepon Mas Harto, wah bahaya. Kalau Mas Harto nelpon saya nolak, bahaya Bu. Nah, nanti malah nggak bisa ngopi lagi Mas. Terima kasih khususnya Ibu, keluarga besar almarhum. Mudah-mudahan almarhum Allah ampunkan dosanya, dan Allah terima seluruh amal solihnya, dan Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak yang salih dan salihah. Mari kita fatihahkan untuk beliau ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la ruhil mahsus al maqsud al maktub Sukarti bin Khudari rahmatullah alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun atas segala perhatian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.